Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang tak mampu lagi membendung hasratnya ke kamu. Yang tak mampu lagi membendung hasratnya ke kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankannya bahwa pembacaan untuk banyak orang. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat dulu ya. Ada energi seperti apa ya yang sudah tidak terbendung lagi hasratnya ke kamu. Teman-teman, ini jelas nih, kenapa sih dia itu hasratnya tidak terbendung? Karena ternyata di sini ada energi twin flames, api kembar, ya. Dimana kalian itu punya satu energi terkoneksi, satu energi terhubung. Dan kalau mau tahu penjelasan lebih lanjut twin flame apa, Sora sudah bikin di salah satu videonya di Miss Hana Sora. Silahkan cek ke sana ya. Dan karena ini adalah kembar, api kembar, jadi apa yang kamu rasakan sangat mungkin dia rasakan dan kalian itu terhubung, ya. Ada energi mirroring di sini, ya. Artinya apa yang kamu rasakan dia rasakan, apa yang kamu pikirkan dia juga terkoneksi, terhubung, dan biasanya bisa bertelepati. Dan dimana jiwa kalian mungkin sekali mengalami luka yang sama, trauma yang sama, perasaan-perasaan yang sama, teman-teman, ya. Dan kenapa sih hasrat dia itu tidak terbendung ke kamu? Karena ternyata di sini ada energi di mana, ya, dia itu sangat mungkin tidak bisa melepaskan fokusnya dia, baik secara pikiran, secara banyak hal itu ke kamu. Jadi kayak ada energi pikirannya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lihat, semua terfokuskan dan terkunci energinya ke kamu, teman-teman. Dan saat ini mungkin sekali energi dia tengah memantau energi kamu. Artinya dia tidak bisa lepas, energinya dia itu seperti selalu dekat ke kamu, teman-teman. Jadi kalau kamu merasa kok energi dia tetap selalu ada, ya memang energi dia itu terasa begitu dekat dan selalu memantau kamu. Saat ini mungkin banget dia lagi rajin stalking kamu dan memantau kamu terus-menerus, ya. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini ada beberapa dari mereka yang baru saja mengalami mungkin perpindahan, ya. Entah dia harus pindah rumah, dia harus pindah kerja di sini, teman-teman. Atau memang orang ini tuh banyak sekali perpindahan. Artinya orang ini sangat dinamis, banyak perjalanan, sibuk ke sana dan kemari, ya. Atau memang secara fisik itu berjarak sama kamu, teman-teman, ya. Ada yang LDR juga mungkin, ya. Lalu di sini ada energi hasrat dia sama kamu itu selalu terikat atau terkunci di sana, ya. Anchor artinya perasaan dia sama kamu tidak berubah, selalu terkunci dan berat dia untuk melupakan kamu dan move on dari kamu, teman-teman, ya. Apalagi di sini banyak sekali pertanda-pertanda secara sinkronitas yang dia lihat, ya. Kita sekarang coba lihat ya, apa yang sekiranya menjadi alasan dalam yang memblocking hubungan kalian. Oke, kita lihat ya. Pertanda sinkronitas kuat ya, teman-teman. Dia itu malu, ya. Kalau sholat di sini dia itu malu karena dia mungkin punya salah sama kamu, ya. Apapun itu salahnya, dia malu untuk menghadapi kamu, ya. Atau kedua, dia itu, teman-teman, mungkin menurut dia belum cukup layak, belum cukup mampu, belum cukup sukses secara posisi dan keadaan dibandingkan dengan kamu. Jadi kayak dia tuh kayak malu sendiri sama situasi dan keadaannya dia. Karena dia itu belum benar-benar bisa jadi seseorang yang mungkin berhasil. Jadi dia ada insecure, ada nggak pede, malu sama diri dia sendiri, ya, teman-teman. Kedua, kalau Sora lihat, Sora dikoreksi kalau salah, ya, teman-teman, mohon maaf, karena ini namanya pembacaan umum. Kadang-kadang itu nggak semua alasan buat kamu.
Bisa saja ada beberapa di sini yang punya masalah dengan posesif ya. Mungkin dia merasa kamu terlalu posesifin dia, banyak ngatur dia, banyak cemburuin dia, dan itu di satu sisi membuat dia tidak nyaman. Ya, teman-teman. Ya, wajar sih, zaman sekarang tuh banyak banget orang punya masalah dengan posesif karena pernah mengalami dikhianati, trauma jadinya, teman-teman ya. Jadi takut gitu ya, paranoid ya. Dia juga punya trauma yang belum kelar. Kamu atau dia punya trauma yang belum kelar ya. Mungkin pernah dikecewakan, pernah dikhianati, pernah dilukai, pernah dalam hubungannya toksik. Kadang kalau kita jadi korban, kalau kita nggak betulin bener-bener, kita jadi pelaku loh ya. Banyak hal yang belum kelar dengan dirinya, teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada energi ketakutan. Seperti mungkin dia takut ya, seperti takut untuk membuka hati atau memberikan cintanya, karena nanti kalau seandainya dia membuka diri dan membuka cinta, orang itu mungkin akan memanfaatkan dia, menganggap dia bucin, lemah, dan sebagainya ya. Tadi Sora cuma mau ambil satu tapi keluar dua. Tuh, ada trust issue. Mungkin banget di sini ya, kamu punya banyak trust issue tadi yang Sora udah bilang, kamu khawatir sama dia, susah percaya sama dia, sehingga kamu jadi posesif sama dia, teman-teman. Karena mungkin pernah ditinggal dan sebagainya. Ya, jadi ini complicated dari sisi dia dan dari sisi kamu, disesuaikan lagi ya. Dan kalau Sora lihat dia di sini banyak ketidaknyamanan ya. Karena mungkin yang itu tadi Sora udah bilang, dia belum siap secara mentalitas, dia belum siap secara keuangan, dia insecure sama dirinya sendiri ya. Kita lihat lagi. Perasaan apa yang membuat dia itu hasratnya tidak terbendung sama kamu? Selain banyak mendapatkan sinkronitas, teman-teman ya. Di jeda yang ada sekarang, kalian kan berjeda nih, mungkin nggak ada komunikasi, berjauhan, saling diem-dieman ya, membuat dia itu menyadari betapa dia punya energi koneksi sama kamu, dia merindukan kamu, teman-teman ya. Jadi jeda ini membawa kepada energi refleksi. Karena sebelumnya banyak di sini kalian berdiam-diaman, tidak ada pergerakan, tidak ada tindakan. Jadi mungkin banget dia menahan diri, kamu juga menahan diri, dua-duanya sama-sama pasif, dua-duanya sama-sama menunggu, teman-teman. Nah, di periode tersebutlah dia mencoba untuk bermeditasi, membersihkan keadaan dan situasi untuk bikin space sama keadaan ya, teman-teman. Kalau Sora lihat di sini. Dan di sini sangat mungkin banget kalian sama-sama berusaha membereskan energi diri ya. Tapi di satu sisi lainnya, teman-teman, orang ini itu banyak berpura-pura. Mungkin saja dia berpura-pura baik-baik aja, dia berpura-pura nggak kenapa-napa. Sebenarnya kalau Sora lihat banyak sekali hal yang dia tutupi. Di balik itu sebenarnya banyak hal yang dia rasakan. Dia nggak berani ini ya, kalau Sora lihat menghadapi kamu ya. Apalagi kalau yang punya salah sama kamu ya. Sora udah bilang tadi ya. Mungkin dia ada bohongin kamu dan sebagainya. Sehingga mau menghadapi kamu itu butuh energi yang sangat kuat karena tidak berani, teman-teman. Ya. Ada yang tanpa dengan sadar dia memblocking kamu, nge-cut off kamu gitu ya, sehingga komunikasi tambah sulit. Dan mungkin ketika dia itu mengghosting atau nge-cut kamu ghosting balik, teman-teman ya. Dan di sini juga ada energi dia bersembunyi. Jadi dia itu bersembunyi karena dia malu, teman-teman, nggak bisa ngadepin kamu. Tapi perasaan yang ada juga kuat, teman-teman. Dia itu banyak menghadapi tekanan dalam masalahnya, malunya dia ngadepin kamu, tapi di satu sisi dia juga punya tekanan perasaan sama kamu. Dia merasakan energi perasaan yang sangat kuat dengan kamu. Ya. Dia banyak mungkin menuangkan perasaannya dia dengan menulis ya, mungkin ya. Untuk menuangkan kerinduan perasaan dia, mungkin memang dia hobinya nulis puisi atau nulis perasaannya dia. Perubahan drastis ini sebenarnya menyiksa kalian berdua. Karena ingat tadi saya udah bilang, ini ada sisi yang mirror ya. Sekarang kita coba lihat ya. Energi apa? Bentar, ini nggak kepake dari kartu lain. Energi apa? Kenapa dia punya hasrat yang tidak terbendung lagi ke kamu, teman-teman? Ada energi terikat, teman-teman. Nah, ikatan inilah yang membuat dia itu tidak bisa lepas, tidak terbendung. Ada kerinduan, ada ikatan yang terus memanggil, terus menekan, membuat dia ngerasa tidak nyaman, teman-teman. Ya, karena kamu memang salah satu yang menjadi sumber inspirasinya dia. Kamu sumber yang memberikan dia banyak pemikiran, inspirasi. Kamu juga banyak membawa banyak hal untuk dia, teman-teman. Nah,
Dan dia bisa lihat kok dengan nyata ya, kalau kalian terhubung. Dan dia juga melihat dengan nyata koneksi-koneksi di antara kalian dengan kuat, banyak dia lihat pertandanya. Dia juga selalu di dalam penglihatannya dia, visualnya dia, selalu terbayang-bayang soal kamu, berfantasi ya. Dan tanpa kamu, hidup dia itu dia merasa chaos, berantakan. Dia bingung mau arahnya kemana, dia bingung harus gimana. Kita lanjutkan ya. Jadi dia merasa hidup dia itu tanpa kamu itu berantakan. Mungkin tidak ada yang membantu, tidak tahu arah dan tujuan, mumet banget, hasrat kerinduan juga sangat menggebu-gebu ya. Karena kamu itu bisa mengisi ya, kamu bisa mengisi kehidupannya, kamu bisa mengisi sisi-sisi yang dia butuhkan teman-teman dari kamu. Kamu tuh memberikan dia perasaan merasa diisi teman-teman ya. Dan dia tidak bisa membohongi. Kalau dia terus mempertanyakan ya, mungkin keadaan kamu gimana, kamu sekarang lagi ngerasain apa, apakah kamu ngerasain hal yang sama ya. Dan hasrat dia kuat karena dia merasa aku kehilangan yang sangat-sangat berarti dalam hidup aku. Dia tuh ngerasain dapat kamu tuh keberkahan ya, secara fisik, secara energi, secara banyak hal. Kamu tuh memenuhi semua yang dia inginkan dan dia harapkan ya. Ini juga adalah energi dari seseorang yang berubah, yang kamu tidak pernah menyangka kalau dia bisa ya, bisa merasakan perasaan yang kuat sama kamu teman-teman ya. Sebentar teman-teman, karena kamu tuh selama ini mungkin sudah pernah meminta sama dia pembuktian gitu ya, kalau emang benar-benar dia sayang kamu, dia cinta kamu teman-teman ya. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, mungkin selama ini kamu merasa bahwa dia tidak mungkin menunjukkan itu. Tapi kini ada perubahan teman-teman, karena secara hati dia itu bisa bertelepati ya, bertelepati sama kamu, ada rasa kerinduan ya, dia mungkin sering bermimpi soal kamu. Lagu-lagu yang dia dengarkan itu juga menghubungkan kalian ya teman-teman. Jadi saat ini mungkin sekali yang dia paling harapkan ya, dan yang dia doakan, dia afirmasikan adalah mungkin sekali untuk bisa ada persatuan dengan kamu, ada koneksi lagi sama kamu, karena ada hasrat yang memang tidak terbendung lagi ya. Karena batin kamu mungkin menarik batin dia, dan begitu juga sebaliknya ya. Kita sekarang coba lihat yang dia rasain tuh. Kalau kamu melihat angel number, itu adalah aku yang berusaha untuk berkomunikasi dengan kamu. Ini sinkron dengan energi yang pertama di sinkronitas. Oke, jadi kalau kamu yang lagi sering lihat angel number, itu koneksi dia sama kamu. Banyak sekali hal yang harus kita bicarakan dari hati ke hati. Jadi hasrat dia itu sangat kuat karena saya ada kerinduan. Dia juga sangat ingin bicara dari hati ke hati sama kamu teman-teman ya. Banyak hal yang mungkin belum dia ungkapkan. Jangan pikir karena aku diemin kamu, aku nggak punya perasaan sama kamu. Kamu tuh selalu ada di dalam hati aku. Jadi ya sebenarnya ya, diemnya dia itu adalah dia menahan perasaan. Selama ini aku kelihatan seperti maju mundur, kirim sinyal-sinyal yang membingungkan. Sebenarnya mau nggak ya? Kok sayang tapi perilakunya gitu? Karena dia bingung harus gimana. Dia berharap kamu masih bisa bersabar dalam menghadapi dia, teman-teman. Ya. Aku ingin bisa memulai dari awal semuanya sama kamu. I want a new beginning with you. Karena aku sudah sangat kangen, sangat rindu, makanya tak terbendung lagi ya. Dia sampai sering-sering banget mimpi ya. Kayaknya saya udah bilang ada telepati, ada mimpi. Aku kenapa nggak langsung datang? Kalau aku langsung datang gitu aja, tanpa ada persiapan, ya, pemberesan, aku hanya akan menyakiti kamu lebih lanjut lagi. Dan selama ini dia sudah banyak sekali menahan perasaan dia yang sebenarnya sama kamu seperti apa. Kamu selalu di dalam pikirannya dia. You are always on my mind. Ya, pikirannya dia tuh selalu tertuju sama kamu. Selalu dia terpikirkan terus soal kamu. Makanya hasratnya jadinya menggebu-gebu. Dia kehilangan energi keseimbangan. Dia butuh diseimbangkan oleh kamu, teman-teman. Dan dia sangat butuh ditemenin sama kamu. Artinya di sini ada energi kesepian, energi keterbutuhan, dan terus terpanggil. Makanya hasratnya menggebu ya. Baik secara fisik ataupun secara energi sama kamu, teman-teman. Tuh. Terobsesi. Ada energi terobsesi sama kamu. Energi yang tergila-gila sama kamu. Gak bisa lepasin kamu, kecanduan.
Dia sudah lelah dengan selalu menghindari kamu, ya. Dan di sini dia banyak banget mendapat pembelajaran, ya. Apalagi kalau dia yang mencoba untuk mencari pengganti kamu, mungkin ada yang mencoba third situation cari pengganti, ternyata nggak bisa. Tuh, intensitas dari perasaan aku bahkan membuat aku takut. Dia nggak pernah merasakan perasaan dia seintens ini sama orang lain selain sama kamu. Saat ini dia sangat berharap kamu ada di dekat dia, ya. Karena kan kalian berjarak, jadi di sini ada energi kerinduan. Aku masih khawatir dan takut untuk memulai komunikasi sama kamu. Tadi selalu dibilangnya, ada yang nggak berani ngadepin kamu. Aku sangat ingin memulai komunikasi lagi sama kamu, tapi aku tahu aku sangat sulit memulai komunikasi. Aku sangat rindu untuk mendengar suara kamu. I miss hearing your voice. Jadi dia pingin banget bisa dengar suara kamu. Kita coba lihat, jadi apa yang akan mungkin dia lakukan ke depannya sama hubungan ini. Selain dia mendoakan, berharap hubungan ini bisa jadi berhasil. Teman-teman, dia sedang berusaha untuk menyeimbangkan situasi dan keadaan dia. Ya, karena ada banyak hal yang harus diseimbangkan sekarang. Dirinya, keadaannya, sangat mungkin juga situasi ekonomi. Dia sedang benar-benar berfokus untuk pekerjaan dia. Jadi dia sekarang sedang berusaha menyeimbangkan situasi dan keadaan dia. Mempertimbangkan langkahnya dia. Ya teman-teman. Sambil dia mencari keseimbangan di dalam dirinya sendiri yang masih banyak masalah tadi ya. Yang mungkin punya masalah dengan kontrol diri. Mungkin punya masalah dengan psikologi. Ya teman-teman. Jadi yang pasti orang ini berusaha, aku harus paling enggak ya, pembuktian itu secara finansial tuh harus gitu ya. Aku harus bisa stabil, baru bisa aku ke kamu teman-teman. Karena di sini salah satu ya, tolak ukur pergerakan dia itu segala sesuatu dari kesuksesan teman-teman. Dia berharap kamu masih mau bersabar karena segala sesuatu dia butuh situasi menjadi lebih tenang dan positif. Apakah mungkin ada masa depan dalam hubungan ini sama-sama? Teman-teman kalian terhubung ya. Jadi kamu sebenarnya sudah tahu jawabannya ya. Yang penting kamu bisa bersabar, memahami segala sesuatu ini ada prosesnya. Bermurah hati sama dia. Sora lihat sangat mungkin persatuan ini ada di depan mata karena memang kalian tuh sebenarnya terhubung gitu ya. Nasihat buat kamu. Saya tadi pemberesan teman-teman ya. Fokus juga untuk kamu bangun finansial kamu. Jadi paling enggak kamu juga bisa bantu dia kalau dia masih terkendala finansial ya. Yang pasti teman-teman, kalian itu jangan apa ya namanya ya, jangan memaksakan karena memang dia masih dalam situasi keuangan yang belum baik gitu ya. Kecuali kamu benar-benar kamu bisa cover sepenuhnya. Tapi Sora lihat orang kayak gini nggak mau juga dia kalau kamu cover semuanya ya. Tapi kamu memang perlu untuk mengambil satu keputusan tegas. Kalau memang habis ini mau lanjut, benar-benar lanjut. Kalau memang enggak, ya sudah enggak gitu ya. Karena ini ada keputusan final teman-teman kalau Sora lihat di sini ya. Karena sebelumnya memang ada hubungan kejar-mengejar di antara kalian. Jadi sekarang diberikan waktu untuk kamu juga bisa berpikir untuk mengambil keputusan akhir dalam hubungan ini teman-teman. Ya. Tapi kalau kamu mau memberikan kemurahan hati, kesabaran, kalian terhubung, sangat mungkin hubungan ini bisa terjalin lagi, ya. Soalnya lihat di sini ya, Capricorn, lalu Taurus sama Virgo ini sangat kuat sekali, ya. Lalu di sini ada Sagittarius, ya. Itu yang Sora lihat paling kuat ya. Jadi ada Taurus, Virgo, Capricorn sama Sagittarius. Itu 4 zodiak yang cukup kuat. Kita coba lihat ya, ada mungkin tambahan 3 atau 4 zodiak lain yang mungkin bisa mempengaruhi. Aquarius, Virgo lagi, Pisces dan Sagittarius lagi ya. Itu dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Dan teman-teman yang ingin untuk bisa memanifestasikan energi positif di dalam hubungan kalian, silakan dibeli gelang Sunstone ini. Gelang keberuntungan ikan menambah energi keberkahan, menambah energi rejeki, menambah energi kemakmuran untuk membantu kalian lebih bersemangat, lebih ceria, terus lebih positif juga, lebih cerah juga auranya teman-teman ya. Untuk menarik hal-hal baik dalam hidup kamu. Berkah itu kan juga kadang-kadang kesempatan ya teman-teman. Silahkan di Instagram Sora @Sora_tarot
harga 255.000. 275.000 di Tokopedia. Kenapa lebih mahal? Karena Tokopedia menetapkan untuk potongan harga yang lumayan. Dibeli selagi masih ada. Ini cantik banget. Ini batu kristal asli. Dan ini batu kristal asli. Dan ini udah Sora booster dengan energi healing ya. Silahkan dibeli selagi masih ada. Karena ini import. Nanti kalau udah habis Sora tidak bisa terima kalau cuma PO kamu 1 atau 2 buah. Kecuali kamu mau ambil puluhan biji. Satu lusin aja nggak bisa, dia harus ngambil kuotanya banyak ya. Silahkan dibeli selagi masih ada, teman-teman. Ini cantik banget ya, karena setiap batu di Sora Tarot itu beda fungsinya, beda batunya, beda fungsi, beda juga jenis batunya ya. Dibeli selagi masih ada, cantik banget kok. Ini aslinya lebih cakep ya. Kapan lagi kamu 255.000 dapat batu kristal asli, bukan mainan. Ya, yang sudah beli terima kasih ya, kalian mendukung Sora doakan semoga bisa berguna lah ya barangnya untuk kamu. Nah, untuk teman-teman yang lain yang kepingin beli, pingin baca personal reading sama Sora, atau teman-teman di sini yang kepingin belajar baca tarot ya sama Sora juga bisa, atau Sora aku mau beli sendiri, mau baca sendiri juga bisa. Semua bisa di Instagram Sora ya, @sora_tarot ya. Atau teman-teman di sini ada yang kepingin untuk tahu gambaran 2025-nya seperti apa, silahkan. Ada paket pembacaan untuk 2025. Atau kamu pingin dibacain seperti di YouTube ini juga bisa teman-teman ya. Sora aku mau beli paket YouTube dong, boleh. Oke. PJZOP VRDMRP MLXMU 123 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Bye bye.